Ada sebuah buku yang tampaknya harus kita bahas bersama-sama, harus kita bahas lebih sering, lebih rutin, agar apa yang tertulis di dalamnya bisa menjangkau lebih banyak telinga, lebih banyak perasaan, lebih banyak hati, terutama bagi mereka yang memiliki kewenangan terhadap kebijakan lingkungan di negara kita. Selamat datang di Rempah Alternatif. Di tangan gue ada sebuah buku, judulnya Bumi yang Tak Dapat Dihuni, The Uninhabitable Earth, ya, karangan David Wallace Wells. Ini buku non-fiksi, ya, gue beli di tahun 2023 kalau nggak salah. Tapi meskipun bukan buku fiksi, ya, melainkan buku non-fiksi, ajaibnya setelah kita baca, kita malah bisa menghasilkan imajinasi, ya, atas apa yang tertulis di dalamnya. Oke, sebelum kita lanjut, gue mau berbelasungkawa dulu ya, turut berduka cita buat saudara-saudara kita yang saat ini sedang tertimpa musibah, ya, di penghujung tahun 2025, tepatnya di Pulau Sumatera, ya, di Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ketabahan, kekuatan, dan semoga mereka segera bangkit, ya, segera pulih dan bisa mengambil hikmah atas apa yang telah terjadi, ya. Dan buat kita semua, silakan, ya, buat teman-teman yang mau berdonasi, buktikan bahwa kita adalah bangsa yang besar, bukan hanya besar kabinetnya, melainkan juga besar hatinya, ya. Oke, kita masuk ke pembahasan utama. Ada sebuah paragraf, ya, di dalam buku ini yang pada akhirnya berhasil membuat gua membeli buku ini, ya. Gue bacakan. Itu paragrafnya ada di halaman 7 bab rentetan paragraf paling bawah, ya. Beberapa tahun lalu, saya mulai mengumpulkan cerita-cerita tentang perubahan iklim. Oh iya, kalau mau beli buku ini, gue sarankan yang versi bahasa Inggris, ya. Soalnya kalau bahasa Indonesia itu terjemahannya flow terjemahannya itu kurang enak, ya. Saranin bahasa Inggris. Oke, lanjut. Beberapa tahun lalu, saya mulai mengumpulkan cerita-cerita perubahan iklim. Banyak diantaranya narasi mengerikan, mencekam, ganjil, yang terkecil pun seperti dongeng. Pertama, sekelompok peneliti Arktika terjebak ketika melelehnya es yang membuat pusat riset mereka terisolasi. Ya, jadi ada sekelompok peneliti, pusat riset mereka terisolasi. Ya, mereka terjebak akibat melelehnya es di sekitar mereka. Ya, tapi bukan ini yang membuat gua tercengang, ya. Ini kan, ya, kalau teman-teman pernah nonton film The Day After Tomorrow, ya pasti udah familiar, ya, dengan narasi seperti ini. Tapi di kalimat keduanya yang membuat gua tercengang dan akhirnya membuat gua beli buku ini. Ini dia. Seorang anak laki-laki Rusia tewas karena antraks yang lepas dari bangkai rusa kutub, ya, bangkai rusa kutub yang meleleh sesudah berpuluh-puluh tahun membeku dalam es. Itu dia kalimat yang membuat gua beli buku ini. Ya, jadi ada seorang anak laki-laki Rusia tewas karena virus antraks, di mana virus antraksnya ini justru berasal dari bangkai rusa kutub yang seharusnya dia membeku abadi di dalam es, tapi malah mencair, meleleh akibat suhu bumi yang semakin hangat. Ya, bangkai rusanya meleleh, mencair gitu esnya, virus antraksnya mengenai anak laki-laki Rusia ini hingga akhirnya ia tewas.
ini horor, ya. Ini cerita horor. Gue akan coba bangun narasinya supaya teman-teman dapat gambaran yang lebih yang lebih lebar gitu, lebih luas. Begini. Kita bayangkan dulu ya, kita berandai-andai, kita berimajinasi ada bongkahan es di kutub utara yang isinya itu terdapat jutaan bahkan miliaran mikroorganisme yang membeku. Ya, mikroorganisme itu makhluk-makhluk kecil yang nggak bisa kita lihat dengan mata telanjang ya. Harus pakai mikroskop. Nah, yang namanya mikroorganisme kan tentunya kalau berinteraksi itu bisa dua kemungkinan tuh, ya minimal dua kemungkinan. Kemungkinan pertama dia sifatnya mutualisme, ya saling menguntungkan. Atau yang kedua, justru parasit, merugikan. Ya, sekarang ayo kita berandai-andai. Bumi semakin hangat, ya, es abadi mencair, meleleh, yang hingga pada akhirnya melepaskan sejumlah mikroorganisme ke atmosfer kita. Kalau yang sifatnya mutualisme, bagus. Yang nggak bagus-bagus banget, ya sah. Soalnya kan kita perlu memikirkan lagi kenaikan permukaan air laut ya. Cuman itu bahasan lain lah. Ini mikroorganismenya. Ya, kalau yang positif menguntungkan buat kita. Tapi kalau yang parasit, yang negatif, bisakah mikroorganisme tersebut justru beradaptasi bahkan mungkin bermutasi dengan virus-virus yang ada di atmosfer kita? Atau di timeline kita saat inilah. Bagaimana kalau seandainya dia bermutasi? Itu bakalan ada outbreak. Lockdown. Kita pasti masih ingat lockdown kemarin ya. COVID 2019-2020. Seperti apa kita lockdown? Jadi di masa depan bisa, sangat mungkin terjadi bakalan ada virus lagi yang membuat kita lockdown, di mana virus itu adalah virus purbakala yang berasal dari bongkahan es yang seharusnya nggak boleh cair. Tapi karena kita terus memanaskan bumi, kita terus membuat bumi semakin iklimnya itu berubah menjadi lebih hangat, akhirnya es abadi tersebut mencair dan virusnya masuk. Ya, virus purbakala tersebut tersebar ke dalam atmosfer kita. Ya, jadi dari pembahasan pertama ini semoga teman-teman bisa mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif akan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi di masa depan yang berasal dari mencairnya es abadi di kutub utara. Kita masuk ke pembahasan kedua. Di pembahasan kedua kali ini gue mau masuk ke bagian pengaruh perubahan iklim terhadap perubahan psikologi kita ya. Di dalam buku ini ya, gue mendapatkan info menarik ya, pembahasan menarik, yaitu tentang perubahan emosional kita ya ketika menghadapi cuaca yang teramat sangat panas ya. Begini. Di dalam buku ini diceritakan ya, ada sebuah riset di Amerika. Yaitu risetnya ada sekelompok pasukan pengamanan anti huru-hara, ya katakanlah polisinya di sono ya. Itu sedang latihan mengamankan aksi unjuk rasa ya, anti huru-hara ya. Uniknya begini. Dari serangkaian latihan ya, ditemukan data jumlah peluru yang ditembakkan oleh polisi itu lebih banyak pada hari di mana cuacanya lagi panas-panasnya. Ya, jadi dari serangkaian hari, serangkaian percobaan,
Ada hari yang paling panas tuh. Nah, pada hari yang paling panas ditemukan juga data bahwa jumlah peluru yang ditembakkan oleh polisi ternyata lebih banyak ketimbang hari-hari lainnya yang tidak terlalu panas. Jadi dari sini bisa disimpulkan ya, bahwa yang namanya perubahan iklim mau tidak mau pasti akan mengubah psikologi kita, mengubah emosional kita, mengubah temperamen kita. Jadi besok-besok ya, kalau ada aksi unjuk rasa dan di mana kita baca berita ada polisi yang terpaksa menembakkan senjata, itu mulai saat ini gue mau ngajak kita semua agar jangan memandangnya dengan kacamata yang sempit lagi. Ya, jangan dipandang secara lokal, itu oknum, itu polisi yang gak ikutin SOP. Jangan berhenti di situ. Ya. Tapi ayo kita lihat secara lebih luas. Apakah cuacanya pada saat itu sedang panas? Bagaimana cuaca hari-hari sebelumnya? Ya, seminggu, 2 minggu terakhir. Bagaimana cuaca di sekitar daerah tersebut? Karena bisa jadi perubahan cuaca yang ekstrim, apalagi yang panas ya, bisa menyebabkan kepolisian atau pasukan pengaman kita bertindak di luar batas kewajaran. Itu bisa jadi. Ya, jangankan itu. Kita aja kalau terjebak macet, ya, panas, apalagi ada polusinya. Nah, itu pasti emosinya naik turun tuh, ya. Yang tadinya nggak suka marah malah demen marah-marah. Ya. Jadi gitu ya, di pembahasan bagian kedua ini, perubahan iklim secara gradual ya bisa mengakibatkan perubahan pada psikologi kita ya. Kita masuk ke bagian ketiga. Justru bagian ketiga ini menurut gua yang sangat penting. Kali ini gue membutuhkan mainan kapal laut ini ya, figur kapal laut, untuk bahan demonstrasi ya, alat demonstrasi. Begini, berbicara tentang krisis iklim itu nggak semudah bayangan kita untuk mengendalikannya ya. Contoh ya, gue mau bikin narasinya di sini. Katakanlah ada suatu hutan ya, ini hutan A, ini hutan B, ini hutan C, ini hutan D. Hutan A, ini hutan primer nih, kekayaan keanekaragaman hayatinya bagus banget ya. Tapi karena ada potensi tambang di bawahnya, maka hutan ini jadi korban ya. Kita deforestasi. Hutannya kita babat, hewan-hewannya kita ungsikan, mineral di bawahnya kita keruk, hutannya mati. Ya, itu di hutan A, ekosistem A. Pertanyaannya, apakah hutan B, hutan C, dan hutan D aman-aman aja? Jawabannya enggak. Ya, yang namanya hutan pasti terjadi saling ketergantungan ekosistem, ya, saling bahu-membahu, saling membangun, ya. Hutan A dan hutan B, kupu-kupu dari hutan A bermigrasi ke hutan B, lebah dari hutan B bermigrasi ke hutan A. Terjadi perputaran, terjadi simbiosis, ya, tentunya sifatnya mutualisme, ya, saling membangun keanekaragaman hayati di antara dua ekosistem hutan ini. Tapi itu kita putus ya, karena hutan A-nya udah hancur, terputus jalur migrasinya. Apakah hutan B-nya tetap sehat? Enggak. Hutan B mulai pincang ya. Tentu dia akan mencoba support dari hutan C. Ya. Tapi hutan C juga pasti akan mengalami apa namanya ya?
perubahan keseimbangan. Ya, biasanya hutan B meminta nutrisi sekian banyak dari hutan C ya. Ini bahasa bayinya aja ya, bahasa mudahnya aja. Hutan B meminta nutrisi sekian dari hutan C, tapi karena hutan B juga nggak dapat nutrisi lagi dari hutan A, jadi mintanya 2 kali lipat dari hutan C. Bisa ditangkap ya. Jadi hutan C pun pelan-pelan pincang juga. Ya, hutan A-nya rusak, hutan B-nya on the way rusak, hutan C pun on the way rusak. Nggak seimbang lagi. Hutan D, nah hutan D ini hutan yang jadi sumber pangan kita. Jadi sumber makanan kita. Ya, on the way rusak juga pasti. Keseimbangannya terganggu. Hanya gara-gara hutan A-nya rusak. Ya, terus ada yang bilang, ya udah kita reboisasi aja hutannya. Ya, setelah tambangnya selesai, kita tanam lagi. Kita rehabilitasi lagi. Ya, kita kembalikan fungsi hutannya seperti sedia kala. Pertanyaannya perlu waktu berapa lama? Kalau kebakaran biasa, itu perlu 5-8 tahun. Itu kerusakan yang ringan. Tapi kalau kerusakannya udah parah, udah ekstrim, ya, itu tadi gue sempat baca-baca, itu perlu butuh waktu puluhan bahkan ratusan tahun, ya, agar hutan tersebut menjadi hutan kelas primer. Ya, yang mana keanekaragaman hayatinya luar biasa. Ya, selama kita proses memperbaiki hutan A, ini bencana-bencana yang menuju hutan B, hutan C, dan hutan D itu tetap jalan, nggak berhenti. Kapal laut, ya, kapal laut di tengah laut, misalnya mau belok, kita belokkan kemudinya. Apakah dia bisa langsung belok begini? Enggak. Kita mau berhenti, ya, mau bersandar gitu di pelabuhan. Kita turunkan layarnya, atau kalau kapal mesin kita matikan mesinnya, apakah langsung berhenti kapalnya? Enggak. Tetap jalan, tetap gerak dulu. Ya, beberapa meter ke depan ya, baru nanti akhirnya bisa berhenti. Ya. Jadi yang namanya krisis iklim itu, teman-teman, itu nggak mudah untuk mengendalikan potensi kerusakannya. Meskipun hutan A sedang kita perbaiki, bencana yang datang setelahnya itu tetap jalan. Ya, dari hutan A ke hutan B, ke hutan C, ke hutan D, itu tetap jalan tuh. Ya, ketidakseimbangannya tetap jalan. Meskipun hutan A-nya sedang kita rehabilitasi, sedang kita perbaiki. Ya. Sekarang, hutan D. Ya, ini singkat cerita. Cuman ini terjadinya itu bukan setahun, 2 tahun, 3 tahun ya. Ini bisa puluhan tahun. Ya. Dampak akumulatifnya terasa itu puluhan tahun. Hutan D yang jadi sumber pangan. Ini mulai terganggu nih, ya. Pertanyaannya, ketika sumber pangannya sudah mulai rusak, mulai nggak seimbang, tentunya masyarakat yang ada di sana menjadi korban, ya. Pertanyaannya, apa yang mereka lakukan? Sebagian mungkin ada bermigrasi, sebagian mungkin mencari lahan baru, ya, sebagian sisanya mungkin bertahan, ya, mencoba peruntungan yang tersisa lah. Yang migrasi ke daerah lain, apakah daerah tersebut mau menerima gitu aja? Belum tentu. Siapa tahu daerah lain tersebut justru juga dalam mode defensif, ya, karena hutan mereka juga lagi rusak, sedang menuju rusak, sedang tidak seimbang gara-gara negara yang ada di sebelahnya juga melakukan kebijakan politik yang tidak pro lingkungan, ya. Tadi kan ada hutan A, B, C, D. Katakanlah negara memiliki ekosistem atau hutan E, ya.
mereka rusak juga, ya dampaknya bisa ke sini, ke negara tersebut. Yang apa, ke negara di tetangganya. Padahal negara tetangga itu kita mau menuju ke sana. Ya, untuk mencoba mencari peruntungan. Ditolak dong. Ya soalnya negara tersebut lagi dalam mode defensif. Ya, nggak sembarangan nerima tamu gitu. Bisa dapat dapat gambarannya ya. Betapa dampak kerusakannya itu bisa menjalar kemana-mana, bisa terjadi konflik horizontal. Ya, kerusakannya di hutan A yang jauh dari hutan D, tapi yang konflik horizontalnya terjadi malah di hutan D dan ke tetangganya. Bisa parah itu. Jangan disangkal nggak bisa. Ya, gua kasih ilustrasi lagi. Di dalam buku ini juga gue berhasil membangun sebuah narasi seperti ini. Katakanlah ini ada negara kepulauan, ya. Negara kepulauan ini bangga dengan hasil lautnya. Akibat perubahan iklim, ya, negara ini perlahan-lahan kehilangan sumber daya lautnya, ya. Ikan-ikan yang sebelumnya bermigrasi, ya, di di laut tersebut milik negara ini pindah ke negara tetangga. Ya, mungkin lautnya di sana lebih bersih, terus suhu rata-ratanya lebih nyaman ketimbang di negara ini. Pertanyaannya, bagi negara yang tiba-tiba hasil lautnya luar biasa, sebelumnya negara tersebut hasil lautnya biasa-biasa aja. Ya, mereka cuma mengandalkan pariwisata, tapi tiba-tiba kedatangan sumber daya laut, ikan-ikan, migrasi ikan-ikan yang luar biasa. Pertanyaannya, apa yang negara tersebut lakukan? Pertahanan. Ya, dari sebelumnya mereka nggak peduli dengan pertahanan laut, seadanya aja, tapi tiba-tiba setelah kedatangan sumber daya alam yang luar biasa tersebut, mereka malah membuat barikade-barikade laut. Ya, angkatan bersenjata di laut. Kita kembali ke negara yang tadi nih, yang negara kepulauan, yang sebelumnya sumber daya lautnya itu luar biasa, tapi berpindah. Apa yang dilakukan negara tersebut? Bisa jadi para nelayannya mencari ikan yang lebih jauh dari batas teritorialnya. Potensi lagi konflik horizontal antar negara, ya. Negara satu melintasi batas teritorial negara lain untuk memperebutkan sumber daya. Ya, itu bisa terjadi perang. Jadi jangan pikir perubahan iklim tidak bisa memicu perang. Oh, salah total. Ya. Yang namanya perubahan iklim pasti akan menggeser perpindahan sumber daya alam. Dimana ketika sumber daya alam itu berpindah atau berkonsentrasi ke suatu wilayah tertentu, nah itu pasti akan menggeser peta geopolitik antar negara. Bisa jadi perang. Ya. Jangankan karena perubahan iklim. Yang sekarang aja minyak, emas, itu kan saling berperang negara-negara di sekitarnya. Ya, ada yang perang terbuka, ada yang perangnya melalui proxy war. Ya. Melalui pihak-pihak ketiga juga. Ya, jadi di bagian ketiga ini gue rasa cukup penting ya. Bahkan di buku ini ada satu kalimat yang cukup bold ya, cukup tegas, bahwa krisis iklim itu ibarat serial killer, ya, pembunuh berantai. Kenapa? Soalnya aktor utamanya itu susah diketahui siapa. Ya, saling terkait. Kayak contoh tadi ya, hutan A yang rusak hutan A, konflik horizontalnya malah di hutan D. Begitu. Ya. Jadi gue jadi teringat nih yang kasus di Raja Ampat itu, yang tambang nikel ya, kalau nggak salah ya. Itu kan katanya, itu lokasi tambang nikelnya itu nggak ngaruh dengan pulau-pulau yang dijadikan objek wisata, jauh katanya. Mungkin sekilas terkesan benar. Tapi kalau kita pelajari lagi, itu ekosistem A
B, C sampai ke lokasi wisatanya, ekosistem D lah katakan, itu saling terkait, saling menjaga satu sama lain. Jadi kalau ekosistem A-nya ini dirusak karena tambang nikel, itu ekosistem sebelahnya pasti on the way rusak juga atau keseimbangannya minimalnya terganggu. Ya, karena keseimbangan yang di sini terganggu, akibatnya keseimbangan ekosistem yang di tempat wisata juga perlahan-lahan terganggu. Bisa jadi konflik horizontal lagi yang di sini nih. Bukan yang di sini yang tempat nikel. Ya. Tapi konflik horizontalnya malah lari ke tempat wisatanya. Gitu ya. Jadi ini buku wajib banget ya kita baca, kita pelajari, kita sharing-sharing supaya apa yang tertulis di dalamnya ini sampai ke telinga yang lebih banyak ya, sampai ke ya terutama ke pemangku kebijakan yang memiliki kewenangan untuk membuat regulasi lah ya terhadap lingkungan hidup kita ya. Oke gitu, bagian ketiga kita masuk ke bagian penutup ya. Di bagian penutup ini gue ingin menutupnya seperti ini. Seandainya kebijakan lingkungan seandainya kebijakan politik Pak Prabowo tidak pro lingkungan, maka yang menanggung dampak kerusakannya kelak adalah cucu Pak Jokowi, yaitu Jan Etes. Gue ulang. Seandainya kebijakan politik Pak Prabowo tidak pro lingkungan, maka yang menanggung dampak kerusakannya besok adalah cucu Pak Jokowi, yaitu Jan Etes. Dan tentunya anak-anak lain yang seusia dengannya. Ya. Jadi buat teman-teman yang punya anak, yang punya keponakan yang nanti kelak 20-30 tahun lagi itu mereka memasuki usia prima, usia matang. Catat nih. Kenyamanan mereka mencari kerja dan bertahan hidup besok, ya 20 atau 30 tahun lagi, sangat ditentukan oleh kebijakan lingkungan di rezim Pak Prabowo. Sekali lagi, kenyamanan mereka dalam bertahan hidup dan mencari kerja besok sangat bergantung kepada kebijakan lingkungan di rezim Pak Prabowo. Ya, jadi gue kalau jadi Pak Jokowi ini, gue bakal toyor tuh Pak Prabowo ya. Ente gimana sih? Kok kebijakan lingkungannya begitu? Kok deforestasi nggak apa-apa? Nanti yang dapat akibatnya ya cucu saya. Gue kalau jadi Pak Jokowi, gue gituin Pak Prabowo. Ya, oke, gue rasa gitu aja penutupnya. Semoga apa yang gue sampaikan bisa teman-teman cerna dengan mudah ya. Satu lagi. Buku ini sangat gue rekomendasikan untuk dikaji oleh kalangan santri ya di pondok pesantren. Ya. Jadi buat teman-teman santri, setelah kalian mengkaji kitab suci Al-Qur'an ya, hadis, sesekali kalau ada waktu luang, ayo ajak gurunya, ajak kiainya membahas apa yang tertulis di dalam buku ini. Ya. Soalnya kita kan punya dalil ya, Islam kan punya dalil-dalil tentang menjaga lingkungan hidup. Ya. Itu dalil-dalilnya nanti kita istilahnya kita masak bersamaan dengan apa yang tertulis di dalam buku ini. Gue yakin mantep. Ya. Jadi harapannya ya semoga makin banyak orang-orang lebih aware ya. Makin banyak telinga yang mendengar. Dan juga makin banyak orang-orang yang pada akhirnya bisa berbuat sesuatu yang lebih signifikan, lebih berdampak ya. Agar
masa depan yang kita wariskan kepada generasi berikutnya itu ya masa depan yang layak untuk mereka tinggali, ya. Satu lagi. Satu lagi. Ini buat kalangan pesantren, ya. Kalau kita nggak peduli dengan lingkungan kita nggak peduli dengan kenaikan suhu bumi, percayalah, ya, percayalah, kita nggak akan nyaman mengkaji kitab suci Al-Quran apabila udaranya panas. Sekali lagi, kita nggak akan nyaman mengkaji kitab suci Al-Quran, dalil-dalil di hadis, ya, apabila udara yang kita hirup tidak sehat, udara yang kita rasakan tidak nyaman. Ya, jadi semoga pesan ini bisa sampai ke para santri dan ulama-ulama kita, ya, termasuk ya tokoh-tokoh agama manapun lah, ya. Gue rasa kalau berbicara tentang ini itu udah multi agama, ya, lintas agama. Oke, gitu aja. Kita ketemu di pembahasan yang lain, ya, di topik lain yang akan datang. Gue nggak tahu apakah masih bahas tentang ini. Gue rasa sebenarnya masih banyak yang perlu dibahas ini, ya. Bahasa-bahasa yang ditulis di dalam buku ini ya memang bagus gitu loh. Cuman nggak tahu apakah gue membahasnya dalam bentuk serial yang runut, ya, ataukah terpisah-pisah, ya nggak tahu, ya. Oke, gitu aja. Terima kasih sudah menemani gue dan terima kasih telah menyaksikan Rempah Alternatif. Kita ketemu di topik lain yang akan datang. Dan kita-kita ini yang tidak tertimpa musibah, saatnya kita membuktikan bahwa kita adalah bangsa yang besar, bukan hanya besar kabinetnya. No, cut that. Satu, dua, tiga.